Tara juga, Pak. Sudah. Nanti kalau pengen sholat aja ya Bapak Ibu ya. Karena iya, waktu Pak, kita siap. kan beda-beda ya. Jadi Iya, Pak. tinggal sholat sebentar itu ya. Oke, silakan nomor 35. Pak, nanti ini ada ya rekamannya, videonya? Bahasan ini? Ada, iya. Oh, ya. Iya direkam, Bu. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar terdapat beberapa siswa yang kurang memiliki motivasi belajar, serta siswa kurang mampu membuat cerpen. Hal ini karena pembelajaran kurang menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Oleh sebab itu, guru berencana melakukan penelitian dengan menerapkan model pembelajaran quantum teaching tipe tandur serta mengikut sertakan guru SD lainnya sebagai observer pembelajaran. Berdasarkan tindakan kelas yang akan dilaksanakan, hipotesis dalam penelitian tindakan kelas tersebut yakni D. Terdapat peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan menerapkan model quantum teaching tipe tandur berbasis listen study. Oke, yang lainnya gimana Bapak Ibu? D, Pak. Biasanya memang hipotesis itu biasanya itu meningkatkan ya kan. Meningkatkan. Semuanya meningkatkan, cuman kita lihat lagi dengan modelnya model sesuai dengan wacana quantum teaching tandur ya. Baru paham sekarang kan. Nah, oke. Baik Bapak Ibu, nyampe sini dulu sudah 1 jam lebih. Lanjutkan Bu Dewi ya. Saya tak undur diri dulu ya Bapak Ibu Terima ya. kasih Pak Ilmi. Pak Ilmi sebentar. Pak Ilmi. Ya. Coba saya host nggak nih? Saya masih di host nggak? Coba dilihat. Nah, saya keluar tadi. Oh, Bu Susi tadi keluar ya? Tadi itu apa? Tiba-tiba keluar sendiri. Ini tapi udah di-record lagi. Iya, masih. Masih. Bu Susi. Nah. Tapi tampilannya seperti ini. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Pak Ilmi. Iya, ya. Di stop dulu Bu, screen-nya. Pak Ilmi yang screen. Ya. Ya, oke. Selamat Bapak Ibu. Ya Bu. Ya. Kita lanjutkan ya, kita mau ngitung-ngitung nih. Siap Bu, Insya Allah. Ini yang banyak salah kami di sini Bu. Iya. Bentar. Patung. Nomor ini nggak bisa nyambung ya Bu Susi ya, rekaman yang tadi ya. Yang tadi nggak bisa nyambung. Saya tadi keluar tadi. Oh. Tiba-tiba aja keluar. Tuh. Nah, ini Bapak Ibu 96. Baik, di sini disediakan sifat-sifat bangun datar ya.
Yang diminta adalah layang-layang ya. Kalau seperti ini kita baca yang dimau dulu, baru rinciannya apa ya. Layang-layang. Ada 5 sifat bangun datar, kita pilih yang khusus layang-layang. Mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Benar. Betul. Sama panjang? Benar, Bu. 2 pasang sisi yang sama panjang, benar ya? Benar. Iya, Bu. Lalu, 2 mempunyai diagonal yang saling tegak lurus, benar? Benar. Lalu, sudut Tidak. mempunyai sudut siku-siku. Salah ya, Bu. Mempunyai sudut siku-siku. Salah dia. Salah, Bu. Salah. Salah, Bu. Sudut siku-sikunya tegak lurusnya di mana? Ada berapa gitu kan, di tengah belum disebutkan. Iya. Ada di tengah ya, Bu. Di tengah. Sama besar. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. Salah ini, Bu. Kan satu. Salah. Kalau layang-layang ini ya. Ya. Yang sejajar mana? Yang sejajar. 125 berarti. Satu, Nggak ada dua, yang dan sejajar. Dia nanti ketemu di salah satu titik, Bu. Kalau ini diteruskan, ya kan? Coba, ada berapa? Ada nggak yang sejajar? Nggak ada. Ini kan nanti ketemu, Bu. Kalau ini dilanjutkan, ya kan? Coba kita lihat. Nah, ini nanti. 1, 2, dan 5. Nah, 1, Mempunyai 2, dan sudut sama 5. 5. Ya. Mempunyai sepasang sudut sama besar. Ini benar. Berarti yang E ya. 1, 2, 5. Oke, ini 97 aritmatika. Suku keempat dan suku ke-9. Nah, nih. U apa ini? U4 dan U9. Ya, 4. Kita tahu rumusnya. Apa rumusnya, Bapak Ibu? U4. A. N kurang Kurang 1 Kali B. kali B. Nah, kita ganti U4-nya menjadi 110. Salah. A tambah. Ya, A tambah. Kemudian N-nya kita ganti 4 ya. Ya, 4. Bentar, Bapak Ibu, bentar. 4 dari mana? Kita Itu ganti yang suku 4 keempat. dikurangi 1 ya, dikalikan B. Tes. Oke, lanjutkan Bapak Ibu. 110. Tes. Ya, Bapak, kenapa? Pak Zulkifli. Ya, Pak. A plus 3B. 3 Ya, kali B. A ya. Udah, ini persamaan pertama. Lalu kita cari yang U9. U9. U9 Bapak Ibu, kita langsung rumusnya lagi. A tambah N-1 langsung 9 dikurangi 1. 9 kurang 1 8B. Kita ganti U9-nya 100 150 dengan A tambah 8B. ya betul. Kita eliminasi ya Bapak Ibu ya. Cari A dan B-nya. 150 saya taruh 110-nya saya pindah ke sini. Nah, di sini saya pasang 110. Mas A tambah 3B. ya. A tambah 3B. 3B. Nah, kita eliminasi mengurangi yang A ya, menghilangkan yang A. 150 dikurangi 110 tinggal berapa? 40.
40 sama dengan A-nya habis ya. 8 kurangi 3. 5, 5. 5B. Lalu B-nya 5B. berarti berapa Bapak Ibu? 8. 8. 8. Nya ketemu 8. Berarti nanti A-nya berapa? Kita masukkan ke persamaan ini deh ya. B-nya kita masukkan A plus B-nya diganti Bapak Ibu ya. 3 dikali 8 ya. Oke, berapa? A plus 3 kali 8, 20. 24. Nah, udah. Lalu A-nya saya pindah Bapak Ibu ya ke kiri ya. Jadi A sama dengan 110 dikurangi 24. Kurangi 24. Berapa? 86. 86. 7? 86. Oh, 86 Bapak Ibu. 76 dong. Oh, 110 kan? 110 10 dikurangi 24. Oh iya benar. 8 ya. 80 berapa? 6. 6. Oke. Nah, setelah ketemu A dan B, baru kita mencari yang ditanyakan apa? Suku ke 30. 30. Ya, kita cari 30. rumusnya sama ya. A plus berapa? N Plus N min 1. Jadi 29 29 kali B-nya 8. Ya. Oke, U30 sama dengan A-nya berapa tadi? 86. Sama 29. tambah 232. Nggak kelihatan, Bu. 29 dikali 8 ya. 232, Bu. Berapa? 232. 232. Ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Saya coret-coret. Kelihatan. Kelihatan. Ini berapa jumlahnya? 318. 318. Ya, ini ya. Jadi U30 itu sama dengan 318. 18. Ya. Gitu ya caranya ya. Jika diketahui dua suku, kemudian yang dicari suku keberapa yang diminta soal, maka kedua suku yang diketahui itu Cari fungsinya dulu. mencari A dan B harus dieliminasi gitu ya. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu nomor 97. Izin bertanya, Bu. Ya, Ibu, Bu Maria. Bu Maria. 9 itu sama dengan A ditambah 8B. 8B-nya dari mana ya, Bu? Oh, ini. U8 itu sama dengan A plus N min 1B, Ibu ya. Di sini ya. Belum saya tulis awalnya. Nah, ini ya. Nah, N-nya itu diganti 9 kan? Nah, 9 kurangi 1 kan 8, Bu. Oh iya. Ya, jadilah 8B. Terima kasih, Bu Dewi. Ya, oke. Izin Bu bertanya. Ya, Diulang lagi Mbak Bu Sapira. kenapa Ibu? Bu Jumratul. Diulang-ulang lagi. Oh nanti pasti ketemu ya soalnya lain lagi. Iya, pasti banyak, Bu. Ya. Izin Bu bertanya. Kenapa Bu Helmi? Itu 3B-nya dari mana ya, Bu? Ini dari 3B 4 dikurangi 1. kurangi 1. 4 dikurang 1. Oh, itu 4 itu dari suku keempat ya. N-nya diganti. N-nya kan 4. Oh gitu ya. Terima kasih, Bu. Iya, Ibu. Oh ya rumusnya itu sama ya semuanya. Rumusnya paten. A sama dengan U4 sama dengan A plus N min 1B. N-nya menyesuaikan dengan U berapanya. Gitu ya. Kalau itu misalnya U5 berarti N-nya diganti 5. Itu ya. Oh, ditambah N min 1. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tentang bangun datar nih. Suatu lapangan berbentuk persegi panjang ya, jangan lupa bangunnya persegi panjang, luasnya 120 meter persegi.
Panjangnya ada 12, ditanya kelilingnya. Nah, kita cari luasnya dulu nih, rumusnya. Panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Yang kurang lebar. Luasnya 120. Ini kali ya. Panjangnya 12 kali L. Berarti L-nya berapa? 10 sama dengan 120. Dulu ya, langsung ya. Oke, langsung keliling. Rumusnya keliling. 2 kali 2 kali panjang tambah Oke. lebar. 2 panjang tambah 2 lebar. 2 lebar. Oke. Kalau udah ketemu panjang lebarnya berarti 2 kali 12. 12 tambah 20. 20. Berapa berarti 44. 44. Ini ya. Nah, oke. Ini mudah masih. Segi panjang. Nah, ini nih. Jumlah dua bilangan sama dengan 20. Jika hasil kedua bilangan tersebut sama dengan 75, maka bilangan-bilangan tersebut adalah, kalau ketemu soal ini gimana? Nyoba-nyoba? Iya. Ya, Bu. Ya, coba-coba. Langsung coba-coba. Ya kan? Coba-coba yang penting mendekat. Coba ini jumlahnya benar 20 ya. Kita Kalau cari dikalikan. yang sama-sama 20. Tapi semua 20 nih ABC. Yang E itu. Yang ini bukan 20. Bukan. Berarti antara 4 ini kita harus mengalihkan. Hasilnya harus 75 ya kan? Kalau 4 kali 16 genap ya? Enggak. Nah, ternyata yang ini genap, ini genap. Berarti yang ganjil hanya Jadi, kalau Nggak usah dihitung. Ya maksud Bu. kalau dia misalnya dia genap, itu harus genap berarti yang di sini ya? ya, Bu. Kalau genap kali genap, angka terakhirnya harus genap. Nggak mungkin 5. Kan? Ya. Berarti kalau di sini ganjil, nanti pilihannya harus cari yang ganjil. Itu ya. Itu Dan cara seperti ini. Ya. Ya. Iya. atau Bapak Ibu Piring lagi tuh pakai nayangan. kalau misalnya Ibu mau pakai yang secara aturan itu seperti ini. Kita umpamakan X dan Y ya. Tambah Y sama Z. Jadi suara siapa ya? Di mute aja Bu. Ya sudah. X ditambah Y sama dengan 20. Nah, ini misalnya semua itu mirip-mirip gitu ya opsinya ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin kita seperti tadi nyoba-nyoba gitu ya. Kemudian kita ini aja misalnya Ibu udah mahir XY, lalu X kali Y sama dengan 75 ya. Nah, diginiin aja. Nah, dari X tambah Y sama dengan 20 kita peroleh Y itu sama dengan 20 dikurangi X. Ya. Lalu kita masukkan ke sini substitusi X kali tetap ya Y-nya kita ganti dengan Y yang ini. Nah, Y itu 20 min X. Nah, sama dengan 75 gitu ya Bapak Ibu. Nanti dia jatuhnya ke persamaan kuadrat ya kan. Nah, ini dikalikan 20X lalu min berapa? X kuadrat. Min X kuadrat. Karena X kali X yaitu X kuadrat sama dengan 75 ya. Lalu kita nolkan biar X kuadratnya menjadi positif. Jadi X kuadrat pindah ke kanan. Nah, 20X-nya jadi min 20 ya Bapak Ibu.
20X. Lalu 75-nya tetap positif. Nah, seperti itu. Baru kita mengakarkan. Sama saja. Nah, ya, seperti itu dicari pemfaktoran. X min 5 atau X min 15. Sama saja nanti. Karena kalau faktor kuadrat seperti ini, itu dua bilangan yang dikalikan harus 75, sedangkan jika dijumlah harus minus 20. Sama saja Bapak Ibu ya. Jadi kita cari angka, nyampe sini ya harus cari angka lagi. Ini nanti jatuhnya X min 5 sama dengan 0 atau X min 15 sama dengan 0. Nah, kok bisa 5 positif? Nah, ini dipindah. Ya, ini ya, saya taruh sini. X. Nah, X min 5 itu sama dengan 0. Artinya, kalau dipindah, min 5 pindah ke posisi 0. Jadi 5. Ya, gitu ya caranya mengeluarkan. Kalau ini X min 15. Nah, X min 15. Nah, min 15 sama dengan 0. Berarti nanti jatuhnya X itu sama dengan 15. Itu cara yang sesuai aturan rumusnya itu ya. Tapi kalau kita tadi kata Ibu coba-coba Bu gitu ya, yang cepat ya. Yang cepet aja, Bu. Iya, kan waktunya lagi kejar-kejaran. Iya. Betul, Bu. Ya, nggak Aduh, apa-apa. sudah begini. Kalau jawab sama-sama tuh bisa, tapi kalau sendiri pusing. Bener banget, Bu. Bapak Ibu saat menjawab itu delete. Kalau jangan sendiri bingung. delete. Hapus semua opsi yang tidak mungkin dipilih. Oh, ini salah, ini salah. Ini yang salah dulu. Nggak bisa kita hapus, Bu Dewi, kan pas kita Iya, itu gimana? Ya, maksud saya, oh ini di-delete dari ini, Dari Bu. pikiran. Ya, di-delete dari Pikiran, udah. Pikiran. Iya, sama dengan ini tadi kalau kita mencari kata kunci itu kan ditandai kata Pak Ilmi ya. Ya. Nah, ditandai kalau di komputer kan nggak bisa kecuali kita Ya. coret saat belajar. Itu maksudnya ditandai di pikiran kita, dipahami itu loh, Bu. Ya. Insya Tapi Allah kalau belajar kita- sama-sama kita bisa, Bu. Begitu Benar. ujian. Ya, Iya bisa, kan, Bu. Tidak, Bu. Besok kita bisa. Ya, insya Allah Amin, bisa. amin. Ya. Amin. Amin, amin. Udah, bismillah bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Yang penting Bapak Ibu, ini Bu, Usahanya menghasilkan hasil yang bagus ya, Bu. Usaha kita. Amin. Amin. Ya Allah. Amin. jangan panik ya Bapak Ibu ya, jangan terpaku, oh saya harus ini udah jam segini, lihat jam terus gitu ya. Panik waktu. Ya. Nah, itu, Bu. Tegang. Ya oke, nomor 100 nih, Bu Jumrotul, coba minta tolong Ayah. saya di Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah A. Pita garis bilangan, mistar, tangga garis. B. Balok dienis atau volume, mistar, pita garis bilangan. C. Mistar, uang logam, balok dienis. D. Tangga garis, balok dienis, tangga garis. E. Tangga garis, balok dienis. A. Pita garis bilangan, mistar, tangga garis. Udah jelas ya Bapak Ibu, ini satuan meter untuk luas ya, bukan volume. Luas. Ya. Ya. Oke. Nah, ini ada aritmatika lagi nih. Geometri tapi Bapak Ibu. Kalau tadi deret aritmatika, sekarang geometri. Apa Geometri. bedanya? Ya, apa bedanya Bapak Ibu? Kalau aritmatika kenapa? Geometri. Kalau aritmatika kenapa Bu tadi? Ada B-nya ya, ada beda. Ada Kalau bedanya. geometri ada apanya? Ada G-nya berarti. Ada R-nya, yaitu rasio ya. Oh, rasio. Kalau aritmatika itu selisihnya Bu yang sama 2, 4, 6, 8. Itu selisih berapa ini Bapak Ibu?
2. Wah, tapi kalau geometri 2, 4, 8, 16. Apanya nih yang sama nih? Kali 2 ya, Bu? 2. Nah, ya kalau ini ditambah 2. Nah, kalau yang ini Kali dikali 2. 2. Oh, dikali. Ini bedanya, ini geometri, yang ini Aritmatika. ini Geometri dikali. pengalinya itu simbolnya R atau rasio, sedangkan untuk aritmatika itu bukan pengali tapi selisih, ya. Selisih dilambangkan dengan huruf B. Kalau rasio dilambangkan dengan huruf R. gitu ya. Nah, kita cari ya. Bentar. Kita cari dulu. Sekarang yang diketahui U3 dan U9. 9. Gimana hapus? Yang disuruh dicari tentukan U12. U3 rumusnya sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini ada lain kan 22. Kemudian kita tulis U3 itu sama dengan berapa? 4. 4 dikali 4 N-nya 4 sama dengan 4 dikurangi A kali R pangkat berapa? 2. 3 dikurangi 1. 2 ya. Berarti kita keluarkan A-nya 4 per R kuadrat. Oke. Ini sama Bu, eliminasi juga. Karena yang diketahui ada 2 suku, U4 dan juga U9. Kalau mencari U9 gimana? U9 sama dengan A kali R kali R 8. Langsung ya. Udah paham kenapa 8? Belum, Bu. 9 kurang 1. N kurangi 1, Bu. N. Oh, N itu dikurangi Rumusnya 1. geometri itu UN sama dengan A kali Ya, N dikurangi 1. pangkat N min 1. Jadi pangkatnya yang dikurangi gitu, Bu. Gini. Nah, oke. Lalu kita masukkan U9. Berapa? 2, 5, 6 sama dengan A kali R pangkat 8. Nah, kita substitusi. A-nya kita ganti yang persamaan tadi, Bu. Yang persamaan 1 ini ya. Kita substitusi. R kuadrat. A sama dengan 4 per R kuadrat. Jadi tetap pakai persamaan yang kedua. 2, 5, 6 sama dengan A-nya kita ganti Bapak Ibu. Diganti 4 per R kuadrat. Dari persamaan ini loh. Persamaan 1 ya. A-nya dimasukkan ke sini. Dikali R pangkat 8. Oke, kalau sudah, ini pangkat jika dibagikan berarti dia menjadi berkurang. Dikali 4R pangkat 6.
Jadi kita balik ya, 256 dikurangi 4. Maaf, dibagi 4. Berapa Bapak Ibu? 64. 6 sama dengan 64 ya. Tempatnya terbatas. Nah, jadi R-nya ketemu berapa? Kalau R pangkat 6 sama dengan 64, berarti R sendiri berapa? Akar pangkat 6 dari 64. Berapa Bapak Ibu? Berapa kali berapa kali berapa? 6 kali sama dengan 64. 2 nggak sih? 2 benar. Jadi R-nya ketemu 2. Nah, ketemu udah R-nya Bapak Ibu. Nah, dari sini. Nah, ya, R pangkat 6 itu sama dengan 64. Berarti R sendiri sama dengan 2. Belum selesai, masih harus mencari U12. Kurang apa lagi Bapak Ibu? R udah ketemu, tinggal mencari A. Ya, benar. Dari mana kita masukkan ke persamaan 1? R udah ketemu ya. Jadi kita cari ya, A-nya ya. A sama dengan 4 per R kuadrat. Oke. 4 dibagi 4. 4. Berapa Bapak Ibu? 1. Baru kita cari U12. U12 sama dengan A1 kali R-nya masukkan 2. pangkat 11. 11. Berapa? 1 kali 2 pangkat 11. 2 pangkat 11 kali 1. 2 kali 2 kali 2, 11 kali. Berapa? Kalau 6 tadi sudah 64. 200? 2000? Pakai kalkulator deh. 2048. Ya, 2048. Berarti ini ya yang D ya. 2048. Itu rumusnya untuk geometri Bapak Ibu. Sama dengan aritmatika, caranya tahapannya mengeliminasi dari suku-suku yang diketahui gitu ya. Baru kita cari unsur-unsurnya, setelah itu cari suku yang diminta. Agak panjang kalau kita Ada terbiasa. nggak cara pendeknya Bu Dewi, cara cepatnya? Cara cepatnya seperti itu Ibu. Kayak tadi di atas. Aduh. Kalau itu tadi kan ini Bu apa namanya mengira-ngira mana yang jumlahkan ya sama dengan angka itu ya. Kalau ini Ya, nggak bisa, harus ada rumusnya. Bingung Bu Dewi. Ulang-ulang saja Bu, nanti kan cepat ya. Iya, diulang-ulang tuh kata Bu Susi. Ulang-ulang nanti Soalnya cepat. itu, mohon izin bertanya Bu. Kenapa Ibu Rohma? Kalau soalnya itu apa ini selalu kelihatan enggak? Bisa bedakan kalau tidak didefinisikan itu barisan geometri atau aritmatika? Ya, di beberapa pernyataan itu tidak disebutkan geometri atau aritmatika. Hanya untuk menandakan itu biasanya soal yang ada barisannya. Jadi kita bisa ngitung dia selisih ataukah dia sama di pengalinya gitu Bu. Tapi kalau untuk soal model seperti ini yang diketahui U3, U9 itu pasti ada kata-kata geometri dan aritmatikanya itu ya. Kalau urutan bilangan berikut tentukan suku keberapa. Nah, itu nggak ada geometrinya atau nggak ada aritmatikanya karena kita akan mengetahui dari barisannya, dia selisihnya berapa atau dia pengalinya berapa gitu, Bu. Nanti ada soal yang seperti itu. Nah, seperti ini misalnya ya. Ya. Misalnya, ini akan barisan ya. Nah, di depan itu nggak ada geometri, nggak ada aritmatika. Tapi kita harus tahu dengan cara menghitung selisihnya. Kalau selisihnya sama, berarti dia aritmatika. Kalau dia pengalinya yang sama, berarti dia geometri. Gitu aja. Ya. Gitu ya Bu Romlah ya, Bu Rohmah ya.
Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Ya, Bu Rohma akan pretest ya? Up, Bu. Oh, Mau di UP. Oh, Iya. di UP. Oke. Dari pernyataan berikut, manakah yang merupakan ingkaran? Ingkaran, Bapak Ibu, artinya dia berkebalikan. Dari pernyataan Jakarta, ibu kota RI. Jakarta bukan ibu kota RI. Ya, namanya ingkaran berarti kebalikannya ya. Kebalikannya. Nah, ini logika matematika itu Bapak Ibu, ada implikasi, biimplikasi yang seperti itu, ada negasi. Ya, negasi itu sama dengan ingkaran ini ya. Nanti dibaca-baca lagi ingkaran dan ini implikasi jika dan hanya jika itu loh. Kelas berapa sih itu Bu Susi? Kalau jika dan hanya jika itu. Kelas 3 ya, Bu. Pasti. Iya. Nanti apalagi di pretest tuh biasanya suka muncul. Iya, heeh. Baik, nomor 103, Ibu Lili Sumarni, bisa minta tolong? Bu Rohmah deh. Ya, Bu. Terima kasih. Menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastian adalah sama dengan skala Ini ya, terkecil. ada kata kuncinya setengah dari skala terkecil. Nah, kalau ketidakpastian itu setengah dari skala terkecil dari apa? Mistar katanya. Kalau mistar satuan terkecilnya apa Bapak Ibu? Milimeter. Bukan, angkanya, bilangannya berapa? 0,01. 0,5. Satuan terkecilnya. Oh. 0, berapa? 05. 0,05. 0,1. 0,1. 0,1 ya. Mistar itu skala terkecilnya itu adalah 0,1. Maksudnya tiap tingkatan garisnya itu loh Bapak Ibu. 0,1 Iya, kan. 0,1 Bu. Di penggaris itu kan 0,1 ya. Ya. Lalu kita belum selesai ya Bapak Ibu. Nah, ini katanya dalam pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil. Artinya kita masih harus mengalihkan dengan 0,5 kali skala terkecil. Berarti berapa? 0,5 kali 0,1 Bapak Ibu. 0,05. Nah, itu. Nah, belum selesai ya tadi. Kalau kita jawab 0,1, itu ya ada Bapak Ibu. Yang B ya. Yang B. Tapi jawabannya bukan itu. Karena di sini masih diminta lagi setengah skala terkecil. Pergi lagi. Kenapa Bu? Ibu Jumratul? Bukan saya. Oh. Ya, gitu ya. Jadi setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jadi masih dikalikan 0,5. 0,5 kali 0,1. Jadinya 0,05. Oh, gitu. Itu ya. Kadang kalau misalnya ada soal ya, kita salah memahami, itu juga nanti clear gitu ya. Oke, 104. Ini nilai rata-rata gabungan ya, majemuk ya. Nah, nilai rata-rata ulangan matematika 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai 1 orang siswa ditambahkan, artinya totalnya berapa sekarang? Awalnya 7 siswa ya, ditambah 1 jadi 8. 8 siswa. Nah, kita tulis ini. X1 artinya rata-rata pertama sama dengan 6,5. Nah, kita tulis rata-rata pertama. Lalu rumusnya rata-rata itu X rata-rata
Nah, Itu ya. kok dari anu. Artinya jumlah nilai keseluruhan dibagi berapa? Jumlah totalnya tadi berapa awalnya? 7. 7. Nah, berarti jumlah nilai 7 dikali X rata-ratanya berapa? 6,5 ya, kita tulis. 5. Ya, berapa Bapak Ibu? 7 kali 6,5. 45,5. Ya, di kalkulator aja. 45. Ya, sudah. 45,5. Nah, oke, saya tulis. Nah, lalu untuk nilai total yang baru ditambah 1 ya. Jadi, jika ditambahkan 1 siswa lagi, artinya jumlah 45. Ini kan jumlah total ya. Nah, ditambah nilainya punya A, ya, misalnya nilainya si A. Dibagi rata-rata jumlah siswa total sekarang ada berapa? Kalau udah ditambah 8. sama dengan ada rata-rata baru di soal muncul 6,7. 6,70. Nah, tulis di sini Bapak Ibu ya. Kita kalikan silang. 45,5 tambah A sama dengan 8 kali 6,7 berapa? Berapa Bapak Ibu? 8 kali 6,7? 53,6. 53,6. Berarti A, nilainya si A, yang ditanyakan nilai si A, tambahan nilai siswa. Nilai siswa yang ditambahkan, artinya nilai si A ini berapa sih? Kok rata-ratanya jadi 6,7 gitu. Berarti 53,6 Dikurangi 45,5. Berapa Bapak Ibu? 8,1. Ya. A sama dengan 8,1. Berarti nilai siswa yang ditambahkan itu 8,1 ternyata ya. 8,10 ini ya, 1 ya. Ya. Ya, seperti itu. Itu cara mencari rumus ini ya, penyelesaian untuk rata-rata gabungan. Jika tercipta rata-rata baru ini ya. Oke. Nah, kalau ini dicari meannya, Bapak Ibu, apa mean? Apa? Rata-rata. Ya. Berapa ini? Di jumlah keseluruhan atau jumlah total dibagi jumlah data. 73. 73 jumlahnya. Dibagi dengan Bagi 10. bagi 10. 10. Totalnya 10. 1,3 ya. 1,3. Gampang ya kalau itu ya. Kalau dicari median gimana Bapak Ibu? Median itu apa? Nilai Kemudian tengah. di nilai tengah setelah Kalau data seperti diurutkan. Nah, kalau seperti ini diurutkan dulu dari yang terkecil, baru diambil nilai tengahnya ya. Kalau median ya. Kalau modus apa? Nilai yang sering muncul. Yang sering muncul. Oke, 106. Bu Aini ingin mengajarkan anak-anak kelas 1 tentang nilai tempat katanya. Yuk, nilai tempat pakai media apa nih? Balok Denis. Balok Denis. Iya, balok Denis yang Bapak Ibu ya, yang kotak-kotak berdiri gitu ya. Nah, itu puluhan, satuan gitu ya. Yuk, oke. Nah, ini 107. Sebuah bak mandi diisi air mulai pukul 7.20 sampai 7.30. 7.50. 10. Berarti waktunya berapa menit nih?
30. 720 ke 750 berapa menit? 30. 30 menit. Ya, 30 menit. Oke, sekarang ada debit. Nah, rumusnya debit apa Bapak Ibu? Debit sama dengan volume per menit. Volume dikali atau dibagi? Volume bagi waktu ya. Bagi waktu. Iya, betul. Nah, kalau mencari volume berarti ditanya volume. Debit per waktu. Debit dikali Debit waktu. waktu ya. Debitnya 10 dikalikan 30. satuannya harus sama Bapak Ibu ya, menit ya. Sudah sama berarti tinggal 300. 300. Udah gitu aja. Oke. Nah, kalau ini soal dengan ada papasan katanya. Nah, ada papasan nih. Coba kita lihat. Kecepatan si Novi 40, kemudian ada kecepatan si siapa ini? Ima itu Blora. 60. Kemudian jarak Semarang dan Blora itu 125. 125. Sedangkan mereka berangkat pukul 7. Pukul berapa mereka berpapasan? Nah, kalau waktu pada papasan, kita cari waktunya dulu. Rumusnya waktu, bentar. Rumusnya kecepatan dulu. V sama dengan, apa Bapak Ibu rumusnya V? S per T. Ya, V sama dengan S Per per T. T. Kalau mencari T berarti S per P. Ya, benar ya? Ya. Ya, karena ini gabungan keduanya berarti jaraknya itu 125 dibagi V-nya gabungan Bapak Ibu karena dia berpapasan ya. Kalau papasan itu V-nya ditambah. Jadi kecepatan si Novi ditambah kecepatan si Ima. 40 ditambah 60 ya. Jadi 125 dibagi berapa nih jatuhnya nanti? 100. Nah, 125 bagi 100 berapa? 1,25. 25. Apa satuannya? Jam. Ya. Lalu ini yang ditanya dia berangkatnya jam 7. Berarti jam 7 ditambah 1,25 jam. Artinya berapa nanti? Jam berapa dia? Berpapasan. Jam berapa? Kalau jam 7 ditambah 1,25 jam. 15. 8.15, Bu. 15. 8? 8.15. 8 lewat 15 menit. Ya, benar. Nah, ada yang tanya nih. Kenapa kok bisa 8.15 nih? Kita jadikan apa dulu? 1 jam 1,25 itu kan hasil dari, kita jadikan menit ya. Ini 1 jam ditambah 0,25 jam. Kan gitu ya uraiannya kalau 1,25 ya. Nah, 0,25 ini kita jadikan menit. Artinya 0,25 itu kali 60. 60 menit, ya kan? Itu 15 ya. 15 menit. Jadi, nah kalau dijumlahkan 1 jam 15 menit ditambah jam 7. Jadi 8.15 gitu Bapak Ibu ceritanya. Bukan langsung 8.25 ya. Ada yang menjawab 8.25 karena langsung ditambahkan pada 25-nya ya. Padahal ini masih satuannya jam. Nggak boleh, harus jadikan
menit dulu, yaitu 15 menit. Baru dia 1 jam 15 menit ditambah jam 7. 07 tambah 1 jam 15, jadinya 8.15. Oke. Ada yang ditanyakan? Lanjut, Bu. Oke, 109. Nah, ini pernah dibahas ya saat di awal-awal. Ini Pitagoras ya. Ini harus mengetahui jarak dan perpindahannya. Kapal bergerak ke selatan sejauh 10 kilo, kemudian ke timur sejauh 9 kilometer. Kapal tersebut bergerak lagi ke selatan sejauh 5 kilo dan sampai di pelabuhan B. Nah, coba kita lihat. Ini ya. Ke timur dulu. Lalu dia ke selatan. Ke selatan baru ke timur. Ini 9. Lalu bergerak lagi ke selatan. Dia ke bawah lagi 5. Nah, dia sekarang ada di pelabuhan B. Yang tadi ini A. Nah, gini ya. Lalu yang ditanya jarak terdekatnya. Nah, ini yang ditanyakan Bapak Ibu. Antara A dan B ini jaraknya berapa? Tuh ya. Nah, kita tandai. Kita beri garis bantuan yang menyamakan untuk mencari Pitagorasnya. Kita umpamakan ini O. Nah, di sini ada P, di sini ada V, ada Q. Oke. Ini di sini saya tulis 5, boleh kan ya sama dengan ini? Ya. Oke, yang ini saya tulis 9. Nah, kita tinggal mencari AB pakai Pitagoras. Nah, AB sama dengan akar 15 kuadrat, benar nggak? 15. Ya. A dikurangi 15 kuadrat ditambah, karena dia sisi miring, 9 kuadrat. Ya, berarti akar dari berapa? 15 pangkat 2? 225. 225 ditambah 81. Oke. Jadi berapa? 225 tambah 81. 306. Nah, 306. AB sama dengan akar 306. Nah, kita harus cari pembagian yang ada yang bisa diakarkan. 306 misalnya dibagi 9, dibagi 16, atau dibagi, pokoknya dibagi bilangan kuadrat, Bapak Ibu. Nah, kalau kita bagi 9, 306 itu dibagi 9, 9 kali 34 ya. Baru 9-nya diakarkan. Akar 9 berapa? 3. 3, akar 34 tetap ya, karena nggak bisa. Ya udah segini aja. 3 akar 34. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi kalau ada bilangan bulat seperti ini yang bukan bilangan kuadrat, maka harus dibagi dengan bilangan kuadrat yang lain di bawahnya, ya. 9, 4 itu kan bilangan kuadrat. 16, lalu 25 gitu ya. Agar dia bisa dikeluarkan maksudnya ya. Nanti kan 9 ini diakar bisa 3 kan. 3 4-nya baru nggak bisa. Ya udah, gini aja gitu. Oke. 110. Aritmatika lagi. Suku pertama. Lalu 6. Yang ditanya jumlah 6 suku pertama. Artinya SN. SN sama dengan apa Bapak Ibu? Rumusnya 2A plus masih N min 1B.
Ini rumusnya SN ya, jumlah 6 suku pertama. Kalau di aritmatika ada UN dan juga ada SN. Kalau di sini ditanya S6, boleh pakai A plus UN. Halo. Assalamualaikum. Salam. Baik, Pak, ada sih. Nah, S6, A-nya berapa? 10 ditambah U6. Sebentar, saya salah rumusnya. Rumusnya SN 2A plus apa nih Bapak Ibu SN rumusnya? Ada yang tahu? Rumusnya SN. Maaf, ini N per 2 ya. SN sama dengan N per 2. Ini 2A plus N-1B. Nah, kalau dia sudah ada UN, berarti rumusnya jadi N per 2, 2A, plus N kurang A plus UN. A plus UN. Ayo Bapak Ibu, rumusnya SN nih, dikoreksi. Kalau ditanya S6, berarti 6. Nah, ini ditanya S6, berarti semua N saya ganti 6 ya. 6 per 2 kali 10 ditambah U6. U6-nya berapa? 20 ya. Nah, 3 dikali 30. Berarti berapa? 90 ya. Nah, itu rumusnya SN. Jadi kalau di aritmatika ada UN dan juga ada SN. Gimana Bapak Ibu? SN? A itu berarti suku yang pertama ya, Bu? Ya, suku pertama, Bu. Suku pertama A atau simbolnya U1, boleh. Kalau ini suku ke-6, U6. Ini yang bedanya itu yang S6 sama dengan 6 per 2. Iya. Ini saya pakai rumus yang kedua, Bu. Kalau rumus kedua ini digunakan saat N-nya ini sama. Misalnya ditanyakan 6 suku pertama, sedangkan yang diketahui suku ke-6. Sama-sama 6 maksud saya. Jadi UN-nya langsung bisa diganti. Tuh, Bu. Kecuali kalau yang ditanya 6 suku pertama, tapi yang diketahui U5 gitu ya. Berarti kita harus pakai rumus ini. Karena harus cari B-nya. Beda ya. Gitu caranya. Bentar, masih ada. Izin sholat maghrib dulu.
Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Suatu pekerjaan, ada yang masih standby? Masih, Bu. Ini suatu pekerjaan diperkirakan dapat diselesaikan oleh 50 pekerja dalam 30 hari. Jika pekerjanya ditambah 10 orang, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut adalah, nah rumusnya seperti ini. Waktu yang baru ini dibutuhkan jumlah, jika pekerjanya 10 orang. 10 orang ya. Kita lihat T awal. Waktu di awal berapa? 30. 30 hari. 30 hari. Yang ditanya waktu yang untuk menyelesaikan yang baru ya, Yang baru setelah ditambah Berarti 10 orang. T. Yang ini orang yang baru berapa? Setelah 60. 60. Lalu dikali jumlah orang awalnya berapa? 50. 50. Nah, oke. Kita kalikan. T sama dengan 150. T sama dengan 150 bagi 60. 2. Berapa? 25. 25. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 25 hari. Oke, ini pedagogik matematika. Ibu Putu mengajar kelas 1 SD. Ini tahap-tahapannya, menulis bilangan, meminta siswa mengambil suatu benda, ya. Kemudian meminta siswa mengambil benda lagi. Artinya di sini prosesnya semua dilakukan oleh siswa, ya. Nah, ini. Jika banyak benda diambil sama dengan 13, maka guru melingkari angka 1. Berapa benda yang diambil. Nah, menyimpulkan. Nah, ini Bapak Ibu ya. Pembelajaran yang dilakukan Ibu Putu adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? Siswa mencari sendiri tuh. Apa namanya? Konstruktivisme. Konstruktivisme. Oke. Nah, kalau seperti ini tinggal mencocokkan dengan tabelnya, gambar grafiknya ya, sesuaikan dengan angka. Ini 250 suka olahraga voli, ada 17, 133 pingpong, tenisnya 109 gitu ya. Kita harus cari mencocokkan yang mana yang sesuai. Kalau ini yang sesuai mana Bapak Ibu angkanya? Yang B. C apa B? Yang C. Yang C, Bu. Enggak terlalu terang ini gambarnya nih. Kurang jelas, Bu. Iya, kurang jelas. Nah, kalau ini suku terakhir kita juga menebak ini Bapak Ibu, ya. Polanya. Ini 4 ya. 6 ke 12 berapa?
6. 12 ke 20? 8. Lalu 8. 20 ke 30? 10. 10. Ini 12. Berarti nanti naiknya berapa? 14. Berarti 42 tambah 14? 56. 56. Nggak ada lagi opsi yang depannya 56. 56, Ya kan? 72. Heeh. Kira-kira ini bilangan barisan apa? Geometri atau aritmatika? Aritmatika. Tapi polanya bertingkat ya. Kalau ini kan selisih 4, selisih 6, selisih 8. Tapi antara 4 ke 6 dia polanya 2. 6 ke 8-nya 2. Artinya dari ini nggak langsung 2-2, tapi ada pola bertingkat. Tapi bukan berarti dia geometri, bukan Bapak Ibu. Harus dicari dulu polanya ya. Kadang ada gitu ya yang barisan tapi polanya nggak langsung menuju ke selisih 2 atau selisih 4 gitu kan. Masih ada pola di atasnya, artinya polanya bertingkat namanya ya. Seperti itu. Oke, 115. 5 soal lagi. Operasi biner. Kecuali ada implikasi benar, konjungsi benar, negasi benar, biimplikasi salah. Yang disjungsi salah. Nah, kalau ini benda konkret Bapak Ibu, tahapan apa kalau benda konkret? Enaktif, benar. Kan ada 3 ya, enaktif, ikonik, simbolik ya. Simbolik. Nah, jadi yang pertama adalah enaktif. Benar. Kalau ikonik itu apa ya? Kalau ikonik berupa gambar. Kalau simbolik Simbol. sudah berupa lebih ini ya, bukan nggak gambar lagi tapi jumlahnya gitu ya. Disimbolkan dengan angka. Nah, oke, ini perhatikan langkah-langkah berikut. Mengadakan kuis ada tujuan menggunakan reinforcement positif, kemudian mengadakan kuis remedial. Apa nih Bapak Ibu? Teori belajar apa nih? Behavior. Behavior. Behavioristik. Behavior, Bu. Behavior. Mengadakan remedial, oh ya. Ya, behavior. Karena ada remedi ya, berulang-ulang. Ya, berulang-ulang. Nah, menurut Piaget, seharusnya guru melakukan pembelajaran kecuali ini mengajar seperti Piaget. Menghadapkan anak pada kebingungan atau suatu masalah. Kecualinya ya yang salah ini Ya, ada kata membingungkan, nggak boleh ya. Ya, oke. 119. Apabila dalam proses belajar peserta didik melakukan sampai dengan mendapatkan respon. Nah, yang tepat dan sesuai dengan apa yang diinginkan serta menghilangkan kalau ada respon tuh. Trial and error. Error. B. Dengan respon. Errornya menghilangkan. Menghilangkannya ya. Trial and error. Sampai dengan mendapatkan respon yang tepat. Artinya dia dilakukan berulang-ulang sampai benar ya. Trial and error. Aduh. Terakhir. Kompetensi dasar. Oke, tolong ambil buku deh. Jenis, sifat, fungsi bahan. Maka rumusan indikator yang sesuai. Apa nih Bapak Ibu? Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Produk. Membuat produk karya itu. Produk karya. Tingkatan kognitif. Tampilan. Kognitif Bapak Ibu. Kognitif. Mengelompokkan bahan. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk karya seni. Ini ya, mengelompokkan ya. Bukan di proyek dia, bukan mau di psikomotor, tapi dia masih kognitif yang diminta.
Pada saat merancang RPP tertulis contoh indikator menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika seorang pendidik akan menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah kalau tujuan pembelajaran harus ada ABCD ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran, nah ya. Lalu siswa dapat menjelaskan, nah ini ada degree-nya ya. Yang lain nggak ada degree-nya Bapak Ibu. Ini secara benar. Ini nggak ada siswanya, kalau yang C nggak ada. Yang D nggak ada, ini condition-nya nggak ada. Nah ini juga nggak ada siswanya, jadi yang benar yang B. A, B, C, D Bapak Ibu tahu ya? A itu apa? Audience. Kemudian kalau B, behavior ya. Kalau C, condition, degree. Ya, degree. Kalau audiensnya itu siswa, behaviornya pengalaman yang dimunculkan. Artinya siswa harus mampu apa gitu ya. Kalau condition itu di depan biasanya. Setelah apa? Setelah guru menjelaskan, setelah melaksanakan proses apa ya. Kalau degree itu di akhir biasanya dengan benar, dengan jelas, dengan tepat. Itu degree-nya. Itu dalam tujuan program. Oke, selesai Bapak Ibu pembahasannya. Ya. Baik, sebelum saya akhiri, apa ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, Bu Husna. Iya, Bu. Kalau misalnya ini kan RGS 13 ini kan sudah selesai ya? Sudah, Bu. Hari ini Iya, terakhir. kalau kita mau mendaftar lagi ke RGS yang 14, gimana, Bu? Ya. Ya, Langsung hubungi Mbak Tiwi. dihubungi Bu Tiwi aja, Bu. Di grup ada nomornya Bu Artiwi gitu, Bu. Oh iya, Bu. Iya. Nanti Saya Bu Sudah mulai pendaftarannya ya, Bu ya? Sudah. Bu, Kita karena masuk lusa grup. sudah grup mulai 14. belajar. Besok, Hari besok Kamis sudah ya? mulai belajar ya. Kamis. Iya, iya Kamis. Kamis besok ya, Bu? Iya, Bu, lusa. Oh iya, Bu. Iya. Ya, Bu, makasih, Bu. Iya, Bu Husna, sama-sama. Ada Sama-sama. lagi Bapak Ibu? Sudah ya. Baik, saya cukupkan. Saya kembalikan ke Bu Susi. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pembahasan. Bu Susi, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dewi. Ya, Nak. Topik Bu Om Terima Arsy. kasih untuk teman-teman guru yang Saya sudah ditutup, Om Arsy. mengikuti pembahasan soal tryout, dan ini mungkin tidak semua terbahas karena hari ini ya di Oh jam iya, ini juga nonton sebenarnya hanya 2 jam, tapi ini sudah 3 jam. Alhamdulillah, mungkin Bu Dewi juga memilah apa matematika kan perlu pembahasan gitu. Kayak yang lainnya bisa dipelajari karena sudah ada kunci jawabannya. Dan untuk teman-teman yang mau mengikuti kembali di RGS 14, silahkan untuk menghubungi Bu Artiwi. Nanti yang di RGS 14 kita akan mulai di tanggal 8 lusa ya. Alhamdulillah untuk hari ini mungkin kita cukupkan saja. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaiannya ya, dalam pembahasannya, mohon maaf, dan diharapkan Bapak Ibu semua di sini bisa mempelajari kembali, membaca-baca kembali soal-soal yang ada. Saya tutup. Selamat sore, selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Bu Susi. Selamat malam. Utara udah malam, Bu.
Udah malam ya, Bu. Iya. Iya, jadi saya baru maghrib.